Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Kurdiman. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai siklus air. Nah, apa sih siklus air itu? Akan kita bahas di slide selanjutnya, oke? Lanjut. Nah, definisi dan jenis siklus air. Nah, untuk yang tadi penasaran apa sih Pak siklus air itu, apa sih Kak siklus air itu? Nah, inilah siklus air. Siklus air adalah proses pergerakan molekul air dari bumi yang menyebabkan kesediaan air di bumi itu terus ada dan terus melimpah gitu ya. Nah, atau kita dapat sederhanakan proses tersedianya air di permukaan bumi. Nah, jadi kenapa sih air terus ada di permukaan bumi? Kenapa sih ada air? Kenapa sih banyak air di bumi teh? Nah, ini karena ada siklus air. Nah, kok bisa sih Pak siklus air menyebabkan air tersedia di bumi? Nah, nanti akan kita bahas prosesnya seperti apa, oke? Nah, pertama kita akan bahas dulu jenis siklus airnya ya. Tadi udah definisinya, lalu ada jenisnya. Nah, jenisnya itu ada siklus pendek, siklus sedang, siklus panjang. Nah, untuk gimana sih Pak itu teh? Nanti dibahas gitu ya. Dibahas. Lanjut. Nah, sebelum kita tahu proses dalam siklus air seperti apa, kita harus tahu dulu istilahnya supaya nanti gak bingung. Ini teh apa sih? Ini teh apa sih? Nah, kita harus ketahui dulu itu ya istilahnya. Nah, pertama ada evaporasi ya, ada evaporasi ini, evaporasi. Nah, evaporasi apa? Itu adalah penguapan air laut dari bumi ke udara. Bukan dari air laut saja sebenarnya, dari sungai, dari danau pun itu bisa gitu ya, menyebabkan uap yang naik ke udara. Kok bisa sih? Nah, yaitu karena ada panas bumi, karena ada matahari yang menyebabkan nantinya menguap si air-air itu ya. Lalu ada transpirasi. Transpirasi apa? Transpirasi itu adalah penguapan air dari tumbuhan, dari tanaman, dari pohon, dari daun-daunan. Gitu kadang ada embun ya, embun. Nah, embun itu nanti menguap gitu ya. Kalau pagi-pagi suka ada gitu ya. Nanti siangnya nggak ada. Kemana itu? Ya karena itu menguap. Menguap disebabkannya sama oleh matahari gitu ya, panas jadi panas, nanti airnya menguap ke atas. Lalu proses selanjutnya apa? Ada kondensasi. Kondensasi ini proses terbentuknya awan yang disebabkan oleh uap air. Jadi kok bisa ada awan sih? Ya karena uap air dari laut, dari sungai, dari danau, dari tumbuhan, dari daun-daunan, dari apapun, seperti tanaman, pohon ya, itu naik ke udara disebabkan oleh matahari. Nanti menguap, uapnya sudah banyak, terbentuklah gumpalan awan. Jadi untuk yang belum tahu nih, awan disebabkan oleh apa? Jawabannya disebabkan oleh uap air. Nah, seperti itu ya. Lalu ada adveksi. Nah, adveksi ini apa? Adveksi ini adalah proses pergerakan awan yang disebabkan oleh angin. Jadi gumpalan awan ini nanti bergerak disebabkan oleh angin yang semakin besar di permukaan yang tinggi ya, di udara gitu ya. Semakin deras atau semakin cepat angin, jadi semakin awannya juga cepat bergerak. Kadang kalau kita lihat ke atas suka, oh awan teh bergerak, oh awan teh berpindah tempat. Nah, iya itu namanya adveksi yang disebabkan oleh angin yang besar di udara. Seperti itu. Lalu ada presipitasi yang kelima ya. Yang kelima ada presipitasi. Presipitasi itu adalah proses turunnya air hujan. Ada yang tahu air hujan dari mana? Nah, jawabannya air hujan diturunkan oleh awan. Kenapa bisa? Karena awan kadang kita lihat udah ada yang abu-abu, udah ada yang abu-abu tua gitu, ada masih yang putih. Nah, kalau abu-abu tua itu awannya sudah terlalu banyak menyimpan uap air gitu. Jadi udah, kalau kita ini istilahnya, kalau perut kita udah banyak makan, semakin besar nanti dikeluarkan gitu. Sama pun seperti awan, semakin banyak menyimpan uap air,
sudah tidak bisa ditampung lagi, turun gitu airnya dari awannya, turun. Nah itu namanya presipitasi. Jadi hujan itu disebabkan oleh awan yang sudah menyimpan banyak uap air, seperti itu ya. Lalu ada infiltrasi nih, infiltrasi ya, infiltrasi ini apa? Itu infiltrasi, itu air hujan yang turun dari udara ke permukaan bumi, itu diserap oleh tanah, diserap oleh permukaan bumi gitu. Seperti misal turun di permukaan gunung, itu diserap oleh gunung, permukaan tanah gunung gitu ya. Nah lalu diserap juga oleh akar, nanti ada sisanya itu mengalir lagi ke air laut gitu. Lalu ada sublimasi. Nah sublimasi ini proses apa ya, terbentuknya salju sehingga nanti menyebabkan hujan salju gitu ya. Terus nanti hujan salju yang banyak menyebabkan gunung es atau permukaan es yang tinggi gitu ya, kayak di mana itu, di kutub utara, kutub selatan ya, seperti itu. Lalu ada run off. Nah run off ini itu proses turunnya air dari tempat tinggi ke tempat rendah. Nah misal dari permukaan gunung es, itu nanti bongkahan esnya runtuh atau sudah hancur, itu nanti karena mencair disebabkan oleh matahari, nah itu turun ke permukaan air laut kembali gitu. Nah itu disebutnya run off. Nah untuk permukaan yang turunnya itu disebut gletser gitu ya, itu dari permukaan es. Berbeda lagi kalau dari permukaan gunung gitu ya, ada yang diserap oleh tumbuhan lalu diserap oleh tanaman, ada pula yang diserap atau mengalir kembali ke permukaan laut gitu. Jadi ini gunung, ini hujan masuk ke dalam permukaan tanah, ada yang diserap oleh apa, pohon atau akar pohon gitu ya. Ada pula yang menyebab turun kembali ke permukaan air laut gitu, seperti itu. Nah lalu kita harus tahu nih prosesnya seperti apa. Setelah kita tahu istilahnya, kita harus tahu juga, oh udah kebayang nih, tapi prosesnya gimana ya. Nah kita akan bahas selanjutnya, oke. Nah proses selanjutnya ini apa, kita bisa lihat ada evaporasi. Kita akan bahas evaporasi ini. Apa namanya itu, evaporasi kan tadi penguapan air laut ya. Nah ini kita bisa lihat nih, ini air laut menguap tuh. Ini menggambarkan uap ya, disebabkan oleh matahari yang memanasi permukaan laut, lalu menguap. Setelah itu tadi ada transpirasi juga ya. Nih transpirasi ini bisa disebabkan oleh hujan juga ya, tumbuhan basah tuh menguap karena panasnya matahari, menguap lalu terbentuk awan. Nih uap-uap yang sudah naik, uap dari evaporasi, dari transpirasi, itu semakin menggumpal, semakin banyak molekul air, semakin pula bisa terbentuknya awan gitu ya. Nah itu untuk evaporasi tadi. Lalu evaporasi ini berbarengan gitu ya terjadinya sama transpirasi, sudah menguap dua-duanya. Lalu ada kondensasi. Nih kondensasi yang ini ya, yang awan putih. Lalu dari awan sini bisa bergerak ke sini, itu apa tadi, ada adveksi disebabkan oleh angin. Adanya angin menyebabkan maju, adveksi sampai ke sini. Nah kita lihat, oh pak kok ini ada yang putih awannya, terus itu abu. Nah tadi yang kata saya sudah jelaskan, di mana awan yang hitam ini sudah terlalu banyak menyimpan uap air atau molekul airnya itu sudah tinggi gitu ya. Nah lalu ada proses apa tadi, presipitasi dan sublimasi. Nah kalau ini yang apa tadi namanya, sublimasi itu proses adveksi atau bergeraknya itu ke arah yang lebih dingin gitu ya. Jadi seperti di gunung, seperti di kutub selatan. Jadi awannya bergerak sampai situ, dan awannya molekul airnya pun membeku gitu ya. Jadi diturunkannya pun berbentuk salju, berbentuk
es gitu, berbentuk es, dan apa itu sampai bisa membentuk suatu gunung es gitu ya. Nah, seperti di kutub selatan, kutub utara gitu ya. Kalau di Indonesia itu ada di Jaya Wijaya ya, di Papua sana. Nah, ada pula yang turun tadi presipitasi. Presipitasi itu bentuknya masih air hujan. Jadi ini nih yang di sini. Ini turun, 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 turun. Nah, lalu ada tadi apa? Infiltrasi. Nah, infiltrasi kita bahas dulu dari yang sini ya, dari yang turunnya air hujan. Nih, air hujan ini turun sampai permukaan tanah ke sini. Kayak ke sini, kayak ke sini. Nih, misal ke sini. Lalu ini nanti diserap oleh tanah. Air hujannya diserap oleh tanah. Ada yang diserap kembali oleh akar tanaman atau pohon ini. Ada pula airnya melaju ke mengikuti saluran air ke permukaan laut kembali. Nih, jadi dari air hujan ke dalam tanah diserap oleh, ada yang diserap oleh akar, ada pula yang turun kembali ke air laut. Nih, nih, nih ke sini air tanah, nih air tanah. Air tanah maju nih, balik lagi air laut. Ada yang lewat sungai, ada yang lewat turun sini ke air laut gitu. Terus ada yang dari air dari salju, dari salju. Nah, ini tadi namanya run off ya, ada air tanah ini nih. Ada yang lewat ke sini, ada yang lewat ke sini juga. Ini namanya run off gitu ya. Jadi turun dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah gitu. Terus ada juga yang dari bongkahan es. Bongkahan esnya mencair karena matahari. Nih, karena matahari mencair, 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 turun lagi ke air tanah ini. Turun lagi ke permukaan laut gitu ya. Bukan air tanah. Ya, ke permukaan air laut gitu. Ya, seperti itu untuk proses apa tadi siklus air. Nah, tadi apa? Siklus pendek nih. Kalau siklus pendek itu cuma sampai turun air hujan. Jadi evaporasi, transpirasi, kondensasi, adveksi sampai presipitasi turun air hujan. Terus kalau siklus sedang mah itu dari apa ini, evaporasi, transpirasi, terus kondensasi, turunnya air hujan lalu terserap ke tanah gitu. Itu namanya siklus sedang. Kalau siklus panjang ya tadi yang sudah dijelaskan, ini dari evaporasi, transpirasi, kondensasi, adveksi, sublimasi gitu ya, air tanah sampai balik lagi ke air laut gitu. Jadi jawabannya pasti sudah ditemukan. Kenapa air di permukaan bumi selalu ada, selalu tersedia? Ini jawabannya. Karena adanya siklus air. Dari tadi airnya ke udara, balik lagi ke laut. Gitu ya. Jadi ini namanya siklus perputaran. Airnya itu berputar di permukaan bumi dari air laut ke udara, bergerak di udara, turun lagi ke bumi, sampai lagi di laut. Jadi itu yang namanya siklus air gitu ya. Jadi perputaran molekul air di permukaan bumi gitu. Jadi airnya tidak hilang, malah bisa terus bertambah gitu ya. Seperti itu. Jadi untuk siklus air segitu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Teruslah belajar, jadikan semua orang sebagai guru, jadikan semua tempat sebagai sekolah, jadikan semua pengalaman sebagai pelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.